Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan transaksi penjualan kredit, tunai, serta retur penjualan. Nah, bagaimana video penjelasannya? Simak videonya berikut ini, dan selamat menonton! Adapun yang saya bahas di sini yaitu input data penjualan kredit di Mayop. Nah, di sisi kanan ini saya menampilkan sebuah bukti transaksi penjualan kredit. Dari mana kita tahu bahwasannya itu transaksi penjualan kredit? Bisa kita lihat di sini ada nama PT kita, yakni PT Karya Mandiri Sejahtera. Nah, artinya kita yang menjual kepada PT Sinar Meadow. Jadi, ini merupakan transaksi kredit. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan bukti transaksi itu? Yang pertama, kita pilih menu sales di Command Center, kemudian tekan Enter Cell. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih customer-nya berdasarkan bukti transaksi yang tadi. Kita pilih PT Sinar Meadow. Untuk terms-nya bisa kita lihat. Di sini tertera 2/10N30. Artinya, dalam jangka waktu 10 hari kita membayar, maka kita akan mendapatkan 2%. Nah, selambat-lambatnya kita membayar dalam jangka waktu 30 hari. Oke, untuk selanjutnya, teks inklusifnya ini checklistnya kita hilangkan, karena yang akan saya input tidak termasuk harga pajak. Untuk invoice, kita isikan NV22208. 22208. Untuk tanggalnya 6 Desember 2008. Untuk SIP, kita isikan jumlah unit yang kita jual. Di sini tertera 14 dengan kode T1. Langsung kita enter ya, maka akan deskripsinya langsung otomatis keluar. Nah, untuk harganya Rp13.376.250. Maka otomatis totalnya langsung keluar. Nah, untuk yang kedua, kami menjual sebesar 12 unit dengan kode T2 dengan harga 18.248.250. Untuk yang ketiga, kita menjual 12 unit dengan kode T3. Untuk teks kita isi PPN. Semuanya kita ganti. Di sini kita melihat total amount sebesar Rp710.984.010. Nah, dari harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Untuk melihat apakah jurnal ini sudah tepat, kita bisa melihat jurnal sementaranya dengan menekan Ctrl+R di keyboard. Maka tampilan jurnalnya akan seperti ini. Bisa kita lihat ada account receivable di sebelah debit, sales di sebelah kredit, fade out sebelah kredit,
cost of goods sold sebelah debit dan inventorinya sebelah kredit. Jika jurnal ini dirasa sudah benar, maka kita bisa merecord. Artinya data kita sudah bisa disimpan. Cancel. Nah, berarti data kita sudah berhasil disimpan. Kami akan membahas tentang retur penjualan kredit. Nah, di sini tertera sebuah bukti transaksi dari PT Sinar Meadow. PT tersebut mengembalikan sejumlah barang kepada PT kita, bisa jadi karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, bagaimana sih caranya input data transaksi penjualan kredit di Mayop? Simak videonya baik-baik. Yang pertama, klik sell, kemudian enter sell. Kita pilih customer-nya PT Sinar Meadow. Use customer. Nah, untuk tanggalnya kita lihat sesuai dengan bukti transaksi. 8 Desember 2009. Invoice-nya SM untuk terms-nya kita ganti COD. Oke. Jangan lupa teks include-nya, checklist-nya dihilangkan. Nah, untuk sheet-nya, kita melihat sejumlah barang yang dikembalikan, maka kita minus 4. Kode itemnya P1, enter. Setelah itu teksnya kita ubah menjadi PPN. Record. Setelah itu kita pilih register. Nah, ini tanggalnya bisa kita ganti 2000 saja. Setelah itu kita pilih return and credit. Nah, di sini akan muncul PT Sinar Meadow, maka klik apply to sell. Untuk tanggalnya kita rubah menjadi 8 Desember 2009. ID-nya SM MT 045. Setelah dirasa jumlahnya sudah benar, bisa kita record, kemudian kita close. Nah, transaksi tersebut sudah berhasil disimpan. Kami akan membahas tentang bagaimana input data penjualan tunai pada aplikasi Mayop. Yang pertama, kita pilih sell, kemudian tekan enter sell. Nah, kita pilih customer-nya sesuai dengan data bukti transaksi di samping, yakni PT Nugroho Sejahtera. Kita pilih, kemudian terms kita ubah menjadi COD. Nah, untuk teks inklusif tidak perlu di checklist. Untuk invoice, kita isikan INV 221. Untuk tanggalnya 5 Desember 2009 sudah benar. Kemudian SIP kita isikan dengan 20 kode item 1
T1. Kemudian yang kedua, kita menjual sebanyak 20 dengan kode T2. Nah, untuk teks kita ubah menjadi ppn. Di bukti transaksi ini terdapat diskon sebesar 5%, maka kita input di sini 5%. Satunya juga. Nah, di sini kita memasukkan data penjualan tunai, maka kita isikan paid today-nya sebesar total amount 660.952.50 rupiah. Untuk melihat jurnal sementara, kita bisa menekan Ctrl+R pada keyboard. Nah, maka tampak jurnalnya seperti ini. Jika dirasa sudah benar, kita bisa merecord. Maka data akan berhasil disimpan. Kami menyajikan mengenai retur penjualan tunai. Nah, di samping terdapat bukti transaksi PT Nugroho Sejahtera mengembalikan sejumlah barang kepada PT kita secara tunai. Nah, caranya bagaimana? Kita tekan sel, kemudian pilih enter sel, kita pilih PT Nugroho Sejahtera, kemudian kita lihat dia mengembalikan sebanyak 2 dengan kode T2, maka kita isikan untuk SIP-nya min 2, kemudian T2. Untuk terms-nya kita ganti menjadi COD. Oke. Kemudian teks inklusif tidak perlu dicentang. Untuk invoice kita isi NS NT09. Nah, untuk tanggalnya di sini tertera tanggal 15 Desember 2009. Teks kita ganti menjadi ppn. Nah, setelah itu kita record. Kemudian tekan register. Setelah itu klik return and credit, maka akan tampil seperti ini. Nah, kita pilih pay refund. Kemudian isi check number-nya NS_MT009. Kemudian total amount-nya 40.146.150 rupiah. Memonya PT Nugroho Sejahtera ini. Kemudian jika data transaksi ini sudah benar, maka kita bisa merecord atau kita bisa melihat apakah jurnalnya sudah tepat. Nah, maka akan tampak seperti ini jurnalnya. Setelah itu kita record. Nah, jadi transaksi tersebut sudah bisa disimpan.
Demikian video pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.